Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Listiadi dengan nomor NIM 2402080364. Saya mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Al-Islah Lubukuyung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palopo. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melakukan pemenuhan tugas uji kinerja video pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4, yaitu tentang akhlak tercela atau nifaq. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siap, gerak. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dulu. Ketua kelas, silahkan dipersiapkan untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulallah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul adzim. Apa kabar anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. MB Al-Islam luar biasa, tetap semangat, tetap mantap. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Asti, Hadirah. Alfian Sarah Ramadan, Alpi Padilla, Hadir. Intan Nur Hidayah, Hadirah. Ridho Nanda Setiawan. Hadir. Baik anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah akhlak tercela, yaitu nifaq. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu al-mu'min, ya, mu'min. Jadi anak sekalian, harapan saya pembelajaran yang lalu itu supaya jadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar pembelajaran kita hari ini penuh dengan semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baiklah anak-anak, materi hari ini kita yaitu adalah tentang menghindari akhlak tercela. Ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Saya Pak, akhlak yang buruk. Akhlak yang boleh. Ada lagi? Saya Pak,
yang kurang bagus. Luar biasa. Kasih hapus dulu. Jawabannya bagus. Sekarang adalah kita mengamati gambar yang ada di media. Nanti tolong dicerna, dilihat baik-baik gambarnya seperti apa. Oke. Coba amati gambar ini. Silahkan diamati. Pak, saya mau bertanya, kok itu ada gambar topengnya? Dan topengnya kok senyum tapi wajahnya kok cemberut. Pertanyaan bagus. Mungkin ada siswa yang bisa menjawab mengenai gambar di depan? Saya, Pak. Oke. Itu mungkin terbuka dua, Pak. Oke, terbuka dulu. Terkait gambar di depan yang sudah diamati, yang pertama, kenapa memegang topeng? Ciri memegang topeng itu adalah bahwa orang itu bermuka dua. Ini nggak boleh. Bermuka dua itu di depan orang itu manis, di belakang jahat. Siswa di kelas sama gurunya, iya pak, tapi setelah keluar dari kelas ngomongin, itu namanya bermuka Dua. Yang kedua, kenapa satu tersenyum, satu yang wajahnya cemberut? Tadi cemberut pertanyaan masih asli. Tadi saya sudah jelaskan. Di belakang cemberut, di depan manis. Maksudnya adalah orang ini pintar. Pintar berbohong. Contoh di depan apa namanya di kelas siswa ada yang mencuri. Tahu mencuri? Mencuri itu perbuatan dilarang. Begitu ditanya, kamu maling ya? Enggak pak, enggak serius. Padahal begitu keluar dari kelas dia tertawa, iya saya yang ambil. Itu bermuka Dua. Sekarang ambil buku paketnya, dibuka bukunya. Silahkan dibaca materi tentang munafik. Ya, silahkan dibaca di situ. Monggo. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah dibaca tadi tentang alat tercela yaitu nifak. Jadi nifak adalah berpura-pura beriman padahal dalam hatinya tidak. Orang munafik tampak baik-baik di luar tetapi menyembunyikan keburukan di dalam hati. Nifak itu sama halnya dengan munafik. Ya, munafik. Jadi Allah sangat membenci hal-hal yang akhlak tercela tersebut. Bisa dibacakan hadis tentang orang munafik? Ada? Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanat dia hianat. Hadis riwayat Bukhari menjelaskan ayatul munafiki salasin. Idza hadasa kadaba wa idza akhlafa wa idza tu'mina khana. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Tadi sudah dibacakan. Yang pertama, jika berbicara ia berdusta. Yang kedua, jika berjanji ia mengingkari. Yang terakhir, jika dipercaya ia berkhianat. Salah satu contoh, jika berbicara ia berdusta. Si Neng datang ke sekolahan berbicara,
panjang lebar, tapi dia berbohong. Itu masuk ke tanda-tanda yang pertama, berdusta. Berdusta. Yang kedua, jika berjanji ia mengingkari. Si nada berjanji kepada siswanya, nanti besok saya akan bawakan buah, satu siswa satu. Begitu datang ke hari haknya, si nada tidak membawa buah tersebut. Jadi si nada ini termasuk anak yang munafik. Yang terakhir, jika dipercaya ia berkhianat. Salah satu siswa dikasih surat undangan teguran sama sekolah karena absennya banyak, gak pernah sekolah. Sama guru dikasih surat, kasihkan sama orang tuanya ya. Nanti orang tuanya kesini. Dia tahu surat itu bahwa itu surat panggilan untuk orang tuanya, teguran. Tidak dikasihkan sama siswa tersebut. Siswa tersebut masuk ke dalam ciri-ciri orang munafik. Baiklah, sekarang cara menghindari sifat nifaq. Yang pertama, jujur dalam berkata. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam berkata, apapun itu. Dan kita berusaha untuk jujur. Yang kedua, menepati janji. Apa yang diamanahkan, dititipkan, sampaikan kepada orang tersebut. Itu namanya tepat janji. Yang ketiga, menjaga amanah. Menjaga amanah titipan. Dijaga agar kita terhindar dari sifat nifaq. Dan yang terakhir, tulus dalam berbuat baik, tidak mengharapkan imbalan. Sekarang saya akan memberikan tugas kepada siswa-siswi semua terkait dengan nifaq atau orang-orang munafik, yaitu membuat tentang kehidupan seorang anak dalam kehidupan sehari-harinya, atau membuat karangan tugas. Orang munafik itu seperti apa? Kamu membuat cerita pendek. Ya. Membuat cerita pendek. Silakan dikerjakan. Pakai alat tulisnya silakan di situ. Bukan. Membuat cerita tentang orang munafik. Di buku teks ada di situ, tinggal merangkai saja. Kenapa? Ada kesulitan? Ya, mudah ya. Sudah selesai, Nana? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah selesai, kumpulkan ke ketua kelompoknya, bawa ke depan. Baiklah anak, tadi kita sudah melaksanakan tugas refleksi yang sudah dikumpul sesuai kelompok masing-masing. Baiklah anak, kesimpulan materi pada pagi menjelang siang hari ini, yang pertama kita harus senantiasa menjaga lisan, ya. Harus senantiasa menjaga lisan. Yang selanjutnya
selanjutnya harus bisa memperbaiki keburukan-keburukan yang telah kita lalui. Itu kesimpulannya. Dan yang terakhir, kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari sifat nifaq. Baiklah, kita sudah berada di penghujung jam pembelajaran kita hari ini. Saya mau merefleksikan dulu, apa sih materi pembelajaran kita hari ini? Bisa diulang? Apa sih ciri-ciri orang munafik? Apabila berkata ia berbohong. Apabila berjanji ia mengingkar. Apabila dipercaya ia berkhianat. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita ucapkan dengan 8 hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan alat tulisnya dimasukkan dalam tas, dicek takut ada yang ketinggalan, alat tulis dan lain sebagainya dicek, ya, dimasukkan bukunya. Alhamdulillah pembelajaran siang hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan mengucap 8 hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kepada ketua kelas dipersiapkan untuk berdoa pulang. Siap, gerak, berdoa dimulai. Terima kasih kepada anak-anak sekalian atas pembelajaran hari ini. Hati-hati di perjalanannya. Kita berdoa supaya menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Kelompok 1 silakan pulang. Hati-hati di jalan. Hati-hati, jalannya hati-hati, jangan lari-lari. Hati-hati, jemput pulangnya. Di pos. Di jalannya, ya. Dok, terima kasih dok.